kenaikan belanja pemerintah, ya, kenaikan belanja pemerintah, maka ini akan mendorong kurva pengeluaran yang direncanakan naik ke atas. Nah, kita lihat sekarang, akibat kenaikan belanja pemerintah, keseimbangannya bergeser dari titik A ke titik B, di mana berakibat output yang dihasilkan makin lebih besar. Ya, kalau Anda lihat di sini, ya, besarnya kenaikan belanja pemerintah, ya, itu bisa mendorong output lebih besar, ya. Maka ini yang disebut sebagai efek pengganda, efek multiplier, ya. Ketika misalnya pemerintah menaikkan belanja sebesar delta G, misalnya naik 100, ya, maka output atau pendapatan bisa naik 2 atau 3 kali lipatnya, ya. Ini yang disebut dengan efek pengganda. Ya. Jadi ketika output naik, jadi ketika belanja pemerintah naik, ya, maka sekarang akan ada penurunan persediaan, ya. Perusahaan akan meningkatkan produksi lebih banyak lagi, ya, sehingga ini yang bisa mendorong kenaikan produksi. Ya. Nah, efek pengganda, efek multiplier dari kenaikan belanja pemerintah itu dipengaruhi oleh kecenderungan konsumsi. Ya. Jadi ketika pemerintah meningkatkan belanjanya, gitu ya, ini akan mendorong peningkatan pendapatan. Ya, jadi misalnya kalau pemerintah itu meningkatkan belanja, misalnya pemerintah membeli senjata, ya, membeli peralatan pertahanan misalnya sebesar 100 miliar, gitu ya. Maka uang 100 miliar ini akan menjadi pendapatan buat perusahaan lain, ya, buat suatu perusahaan. Maka perusahaan itu akan memperoleh kenaikan pendapatan, ya. Kemudian oleh perusahaan ini dia akan melakukan konsumsi. Misalnya kecenderungan konsumsinya 80%, ya, maka 80% itu akan dari 100 miliar tadi akan menjadi pendapatan bagi pihak lain. Ya. Pihak lain yang memperoleh pendapatan ini akan memperoleh bisa menaikkan konsumsinya lagi sebesar 80% lagi, ya. Maka ini akan menjadi pendapatan yang lain, ya. Terakumulasi sehingga kemudian output yang dihasilkan itu akan lebih besar. Nah, untuk menghitung efek multipliernya, ya, dari persamaan ini, ya, maka perubahan atau tambahan output yang dihasilkan adalah merupakan sama dengan tambahan konsumsi, tambahan investasi, dan kenaikan belanja pemerintah. Ya. Kalau kita asumsikan bahwa faktor investasi itu eksogen, artinya investasi itu tidak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah misalnya, maka kita anggap ini konstan. Maka yang mendorong kenaikan output adalah kenaikan konsumsi dan belanja pemerintah, ya, di mana kenaikan konsumsi adalah sama dengan kecenderungan konsumsi dikalikan dengan tambahan pendapatannya, ya, sehingga kita peroleh persamaan seperti ini, ya. Atau kalau lebih kita sederhanakan lagi, maka persamaan adalah efek multiplier dari kenaikan belanja pemerintah adalah sama dengan 1 dibagi dengan 1 minus marginal konsumsi.
Ya. Jadi contoh misalnya kecenderungan konsumsi adalah 80%, ya, 80% konsumsi, 20%-nya ditabung untuk setiap tambahan Rp1 pendapatan. Maka kalau konsumsi kecenderungannya 80%, maka kita bisa melihat kenaikan tambahan pendapatan akibat kenaikan belanja pemerintah itu akan efeknya di sini adalah 5 kalinya. Ya. Jadi misalnya kalau kecenderungan konsumsinya 80%, kemudian pemerintah ingin belanja membeli barang pertahanan misalnya 100 miliar, maka pendapatannya akan naik 5 kalinya atau menjadi 500 miliar. Ya, ini efek multiplier belanja. Ya, jadi ini menggambarkan bagaimana terbentuknya multiplier ya. Ketika pemerintah meningkatkan belanja, akan mendorong kenaikan pendapatan. Kenaikan pendapatan mendorong kenaikan konsumsi. Kenaikan konsumsi akan mendorong lagi kenaikan pendapatan dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang faktor eksogen lain misalnya, ya. Jadi pemerintah itu bisa dengan kebijakan menaikkan belanja atau menurunkan pajak misalnya, ya. Ini yang disebut dengan kebijakan fiskal, ya. Kebijakan fiskal, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, ya. Kalau di sini contohnya pemerintah itu menurunkan pajak, ya, delta T, maka akibatnya meningkatkan pajak, ya. Kalau pemerintah meningkatkan pajak, maka akibatnya konsumsi disposable-nya akan turun, ya, karena Y min T, ya, Y pendapatan dikurangi pajak. Kalau pajaknya naik, berarti pendapatan yang mau dibelanjakan akan berkurang. Kurvanya bergeser turun ke bawah. Ya. Ketika sekarang konsumsinya turun, ya, maka akan terjadi kelebihan produksi. Maka perusahaan akan menurunkan produksinya atau mengurangi persediaannya, sehingga di sini outputnya akan turun, bergeser ke kiri. Ya. Nah, untuk model peningkatan pajak, ya, yang mengakibatkan turunnya konsumsi, ya, kalau di sini itu faktor yang lain, ya, investasi dan belanja pemerintah itu kita anggap eksogen, ya, maka perubahan dari konsumsi, ya, konsumsi disposable itu akan mengakibatkan perubahan terhadap output atau pendapatan, ya. Dimana kalau kita masukkan sini, ini adalah pendapatan disposable, maka hasilnya adalah kenaikan atau perubahan dari output akibat perubahan pajak, ya. Kita lebih sederhanakan lagi adalah sama dengan minus marginal konsumsi dibagi dengan 1 minus marginal konsumsi. Ya, tanda minus di sini menunjukkan perlawanan, ya. Kalau pajak naik, maka pendapatan turun. Kalau pajak turun, maka pendapatan naik. Ya, ini minus ini menunjukkan arahnya. Jadi, misalnya sekarang, kalau kecenderungan konsumsi itu 80%, ya, maka multiplier pajak itu adalah sama dengan 4 kalinya. Ya. Jadi misalnya kalau pajaknya, jadi pemerintah menaikkan target pajaknya 100 miliar. Maka efeknya adalah akan mengakibatkan masyarakat itu atau perekonomian itu turun outputnya sebanyak 4 kalinya atau 400 miliar. Gitu, ya.
Nah, dari yang tadi ya, sekarang Anda silakan membuat gambar gimana kalau model perpotongan keynesian akibat adanya peningkatan investasi. Apa yang terjadi ketika investasinya naik? Ya. Coba Anda gambarkan bagaimana ketika tingkat investasi naik. Bagaimana ketika tingkat investasi naik? Izin Pak. Ya. Berarti saat ada kenaikan investasi itu akan mempengaruhi adanya peningkatan rencana pengeluaran ya Pak? Atau peningkatan PE atau E. Nah itu disebabkan karena saat adanya peningkatan I itu kan ada equilibrium baru di mana outputnya itu meningkat. Sehingga saat output meningkat dan rencana pengeluaran meningkat itu akan ada equilibrium yang lebih tinggi. Ya. Jadi outputnya semakin tinggi Pak. Makin tinggi. Nah, oke. Ya, Mas Muhammad Yudi ya. Iya Pak. Nah, sekarang Anda sudah tahu kira-kira apa penyebab investasi naik? Penyebab investasi naik. Suku bunganya turun. Oh iya. Berarti masih ingat ya? Suku bunganya turun. Tadi siapa ini? Si Nadia ya. Oke, nanti. Jadi suku bunganya turun, maka investasi bisa meningkat. Ya. Oke. Nah, kita juga sudah membahas sebelumnya ya bahwa investasi itu berhubungan dengan tingkat bunga. Ya. Nah, ini yang sekarang akan kita coba gambarkan bagaimana dari model Keynesian Cross dengan kurva IS-nya. Ya. Nah, kurva IS menggambarkan hubungan antara tingkat bunga dengan pendapatan. Ya. Nah, kita lihat di sini persamaannya. Output atau pendapatan sama dengan konsumsi disposable, tingkat bunga, dan belanja pemerintah. Ya, kalau kita anggap faktor eksogennya belanja pemerintah dan pajak itu tetap, maka yang berpengaruh terhadap output produksi atau pendapatan itu adalah investasi atau tingkat bunga, ya, yang investasi yang dipengaruhi oleh tingkat bunga. Jadi kita tadi sudah mendapatkan kesimpulan ya, kalau tingkat bunganya turun, maka investasi naik akan mendorong kenaikan produksi, kenaikan pendapatan, ya kan? Nah, jadi turunnya tingkat bunga mendorong investasi naik, ya. Pengeluaran yang direncanakan meningkat sehingga bisa mendorong kenaikan pendapatan atau output Y ke Y1 ke Y2. Nah, karena kurva IS itu menggambarkan hubungan tingkat bunga dan pendapatan, maka ini akan membentuk kurva IS yang miring ke bawah. Artinya adalah ketika tingkat bunganya itu turun, maka outputnya akan naik. Ya, jadi kita sudah dapat model kurva IS, ya, hubungan antara tingkat bunga dengan pendapatan. Ya, ini adalah faktor eksogennya.
Nah, sekarang bagaimana dengan faktor eksogen, ya? Kalau faktor endogennya itu adalah tingkat bunga dengan pendapatan, ya, di mana tingkat bunga itu berpengaruh langsung terhadap investasi, maka faktor lain, konsumsi dan kebijakan pemerintah, itu adalah faktor eksogen, faktor yang bisa menggeser kurva IS-nya. Ya. Contoh misalnya, pemerintah menaikkan belanja, ya, dari G1 ke G2, maka kurva pengeluaran direncanakan naik, pendapatan lebih tinggi, Y1 ke Y2. Maka kalau ini kita gambarkan, kita akan melihat pergeseran kurva IS ke kanan, sebesar delta Y-nya dari Y1 ke Y2. Jadi dengan menggunakan model Keynesian Cross, kita bisa menjelaskan pergeseran kurva. Yang pertama adalah kita tahu kemana arah pergeseran kurva IS. Ya. Kalau belanja pemerintah naik, ya, kebijakan fiskal pemerintah menaikkan belanjanya atau menurunkan pajak, itu akan menggeser ke atas atau menggeser kurva IS ke kanan. Ya, kita bisa tahu arahnya. Yang kedua, menentukan besarnya perubahan delta Y-nya, ya, Y1 ke Y2, di mana besarnya itu adalah ditentukan oleh marginal konsumsinya. Jadi kalau kita mau rangkum di sini, ya, contoh misalnya kenaikan tingkat bunga. Ketika tingkat bunga naik, ya, ini kurva investasi, semula hubungan investasi dan tingkat bunga. Ketika tingkat bunga naik, maka investasi turun. Ketika investasi turun, kita gambarkan di kurva Keynesian Cross, pengeluaran direncanakan turun, pendapatan ke kiri. Sehingga kita rangkum dalam kurva IS-nya, ketika tingkat bunga naik, maka pendapatan atau output akan turun. Ya, jadi kurva IS-nya miring ke bawah. Ya. Jadi kurva IS itu menggambarkan bagaimana hubungan bunga dengan pendapatan, ya, yang dipengaruhi oleh tingkat bunga itu sendiri atau dipengaruhi oleh faktor-faktor kebijakan fiskal yang lain, ya. Nah, sekarang Anda bisa gambarkan bagaimana Anda menggambarkan Keynesian Cross untuk model dana pinjaman, ya. Jadi bagaimana kalau sekarang kita bisa menggambarkan kurva IS juga dengan model dana pinjaman, ya. Anda masih ingat nggak dana pinjaman? Ya, keseimbangan antara permintaan dan penawaran uang. Ya. Ini kita juga bisa gunakan untuk menggambarkan kurva IS. Ya. Keseimbangan permintaan dan penawaran dana pinjaman itu menggambarkan hubungan antara investasi dan tabungan. Ya. Sebagai contoh misalnya di sini, ya, kurva dana pinjaman hubungan antara tingkat bunga dengan tabungan dan investasi. Ya. Misalnya, ya, semula ini adalah kurva dana pinjaman, ya, penawaran jumlah uang tabungan yang bisa digunakan sebagai pinjaman, sebagai modal investasi. Ya. Kemudian perpotongan dengan permintaan investasi menentukan tingkat bunganya, R-nya. Ya. Kalau sekarang misalnya berkurang tabungannya S1 ke S2, ya, misalnya bisa saja karena tabungan berkurang atau jumlah uang beredarnya berkurang, maka akan mengakibatkan
S1 bergeser menjadi S2. Maka kita lihat di sini akibatnya adalah ketika bergeser kurva tabungannya ke kiri, ke S2, maka akibatnya sekarang tingkat bunganya akan naik. Ya, tingkat bunganya akan naik. Investasinya turun. Ya. Ini juga bisa digunakan untuk menggambarkan kurva IS. Kalau dilihat menggunakan model dana pinjaman, ya. Ketika tingkat bunga naik, maka output atau pendapatan turun. Ya. Ini juga bisa digunakan untuk menggambarkan kurva IS. Nah, kalau kita lihat di studi kasus misalnya bagaimana ketika di tahun 2009 ya tahun 2008 di Amerika mengalami resesi karena macetnya kredit perbankan untuk pembelian rumah properti ya. Banyak bank kolaps, tutup, investasi turun, maka Presiden Obama ketika terpilih tahun 2009 kemudian mengeluarkan paket kebijakan pengeluaran pemerintah sebesar 800 miliar dolar ya untuk memberikan membiayai pengembalian investasi pemerintah investasi ya, jadi menjamin pengembalian uang nasabah, kemudian membantu agar bank tetap bertahan ya, kemudian memotong pajak agar bisa mendorong peningkatan investasi dan usaha gitu ya. Inilah yang dilakukan pemerintah untuk mendorong perekonomian agar tidak mengalami resesi yang panjang seperti tahun 1930 ya. Meskipun kemudian masih menjadi perdebatan kebijakan itu ya. Tapi itu adalah cara bagaimana pemerintah dengan kebijakannya bisa mempengaruhi atau mengatasi terjadinya resesi. Oke, itu adalah keseimbangan di pasar barang, ya. Pasar barang itu keseimbangan di pasar produksi barang dan jasa, gitu ya. Nah, kemudian kita ingin juga menggambarkan hubungan dengan keseimbangan di pasar uang, ya. Pasar uang itu ditunjukkan oleh kurva likuiditas uang, ya, liquidity money, ya. Nah, di sini kita menggunakan teori keseimbangan uang real, ya, keseimbangan antara permintaan dan penawaran uang, ya, preferensi likuiditas, orang mau memilih menabung atau memegang uang. Ya. Anda masih ingat ya, ini adalah penawaran uang ya, jumlah uang yang ada ya, di mana penawaran uang itu adalah jumlah uang beredar dibagi dengan harga ya. Kemudian permintaan orang untuk memegang uang. Permintaan orang untuk memegang uang itu adalah dipengaruhi oleh tingkat bunga. Kalau tingkat bunganya tinggi, orang akan makin sedikit memegang uang. Ya. Nah, kalau bank mengalami oversupply karena banyak orang menyimpan uang di bank, maka bank akan menurunkan tingkat bunga sampai pada titik keseimbangan. Ya. Demikian juga sebaliknya, kalau tingkat bunganya rendah, ya, orang akan lebih baik pegang uang, ya, karena tidak menguntungkan menempatkan uang di bank. Kalau tingkat bunganya rendah, orang menarik uangnya, maka bank kekurangan suplai. Maka untuk menarik uang masuk, bank harus menaikkan tingkat bunganya sampai titik di keseimbangan. Ya, inilah yang menentukan keseimbangan permintaan dan penawaran uang. Ya. Selain itu Anda juga ya, keseimbangan uang real. Nah, selain itu Anda juga masih ingat bagaimana permintaan uang itu dipengaruhi juga oleh
pendapatan. Ya, kalau pendapatan itu naik, ya, maka biasanya konsumsinya juga ikut naik. Ketika konsumsinya naik, maka permintaan uang juga akan naik. Semakin banyak dia ingin memegang uang. Ya. Maka di sini kita lihat ya, ini adalah penawaran uangnya, kemudian menentukan keseimbangan uang real. Ya. Nah, inilah yang menentukan titik keseimbangan. Nah, sekarang kita lihat, jadi perubahan ini terjadi sepanjang, kalau tingkat bunga berubah, maka akan terjadi perubahan sepanjang kurva permintaannya. Nah, misalnya sekarang pemerintah membuat kebijakan mempengaruhi jumlah uang beredar. Ya. Kebijakan mempengaruhi jumlah uang beredar itu adalah merupakan bagian dari kebijakan moneter. Ya. Kalau M-nya dikurangi, ya, maka jumlah penawaran uang menjadi turun. Ya. Kalau jumlah uangnya itu sedikit, maka bank akan meningkatkan tingkat bunga, ya, untuk mempertahankan suplai ke banknya. Ya, kita lihat dampaknya sekarang, ya. Ketika bank mengurangi jumlah uang beredar, maka tingkat bunga akibatnya menjadi naik. Ya. Jadi ada hubungan negatif ketika jumlah uang beredarnya turun, maka tingkat bunganya naik. Maka di sini kalau kita ingin menggambarkan di dalam kurva keseimbangan di pasar uang, ya, ketika contoh di sini misalnya terjadi kenaikan pendapatan, ya, kenaikan pendapatan dari Y menjadi Y aksen, ya, pada keseimbangan pasar uang, ya, kenaikan pendapatan akan mendorong kenaikan permintaan uang lebih banyak. Kurva likuiditasnya naik ke atas. Akibatnya tingkat bunga lebih tinggi. Ya. Kalau hubungan ini kita gambarkan di dalam kurva LM, ya, kurva LM menggambarkan hubungan antara tingkat bunga dengan pendapatan, ya. Ketika tingkat bunga naik dari R1 ke R2, ya, Y naik dari Y ke Y aksen. Ya, jadi kurvanya miring seperti ini. Jadi faktor endogennya adalah ketika tingkat bunga naik, maka pendapatan naik. Ya. Atau ketika pendapatan naik, maka tingkat bunga naik dan sebaliknya. Ya. Ini digambarkan dalam kurva LM. Nah, sekarang bagaimana kalau ada perubahan faktor eksogen? Ya, misalnya tadi contohnya ada penurunan jumlah uang beredar. Penurunan jumlah uang beredar, maka penawaran uang bergeser ke kiri. Ketika penawaran uang bergeser ke kiri, mengakibatkan tingkat bunga naik. Ya, maka di sini faktor eksogen, ya, ketika kebijakan moneter mengurangi jumlah uang beredar, kurva LM bergerak ke atas. Pada tingkat pendapatan yang sama, tingkat bunga naik dari R1 ke R2. Ya, jadi ini terjadi kenaikan faktor eksogen. Jadi pergeseran kurva LM. Nah, dari kedua kurva tadi, IS dan LM yang sudah terbentuk, inilah yang membentuk keseimbangan
ISLM yang akan titik keseimbangan perpotongan antara IS dan LM ini yang akan berpengaruh terhadap kurva agregat demand, di mana kurva IS itu diwakili oleh keseimbangan pasar barang, ya, terdiri dari konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah, dan di pasar uang yaitu keseimbangan permintaan dan penawaran uang yang dipengaruhi oleh bunga dan pendapatan. Ya, jadi IS itu menggambarkan kebijakan fiskal, LM menggambarkan kebijakan moneter. Maka inilah yang nanti membentuk keseimbangan tingkat bunga dan pendapatan atau outputnya. Maka dalam jangka pendek, ya, inilah yang membentuk keseimbangan. Ya. Nah, jadi yang sudah kita bahas tadi, ya, kita menjelaskan kurva permintaan agregat ISLM, ya, di mana kurva IS itu diwakili oleh Keynesian cross dan keseimbangan di pasar dana pinjaman, sedangkan kurva LM keseimbangan pasar uang itu ditunjukkan oleh menggunakan teori preferensi likuiditas, ya, di mana kalau yang ini kemarin sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya sekilas, ya, model permintaan dan penawaran agregat yang menjelaskan fluktuasi jangka pendek, ya. Nanti di pertemuan berikutnya akan kita bahas bagaimana interaksi dari kurva agregat demand, ya, pengaruh dari kebijakan fiskal dan kebijakan moneter terhadap keseimbangan permintaan dan penawaran agregat untuk menjelaskan fluktuasi jangka pendek. Kemudian yang berikutnya lagi akan kita bahas bagaimana kalau perekonomian terbuka, ya. Bagaimana kalau ada transaksi neraca perdagangan dengan luar negeri. Ya. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan nggak? Ya. Gimana? Kurva IS itu kan dipengaruhi oleh kebijakan fiskal, sedangkan LM dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Itu mungkin nggak Pak mereka berbalik? Misalnya IS terpengaruhi oleh moneter gitu. Terima kasih Pak. Maksudnya gimana ini? Jadi gini, kalau kebijakan fiskal itu apa? Kita kembali dulu. Kebijakan fiskal itu apa? Apa artinya kebijakan fiskal? Contohnya kayak penurunan pajak gitu Pak. Contohnya. Itu adalah kebijakan fiskal kan? Kebijakan fiskal itu adalah kebijakan terkait dengan penerimaan dan pengeluaran negara. Ya, penerimaan itu pajak, ya, naik turun pajak. Kalau pengeluaran terkait dengan belanja, ya. Sedangkan moneter itu terkait dengan kebijakan yang berpengaruh terhadap peredaran jumlah uang, ya, jumlah uang beredar, ya. Jadi kalau tadi kita gambarkan, ya, kita gambarkan kebijakan moneter itu berpengaruhnya terhadap pasar uang, ya kan? Kalau kebijakan fiskal itu pengaruhnya terhadap di pasar barang gitu. Jadi tidak ditukar-tukar begitu gitu. Meskipun nanti di pertemuan berikutnya akan kita bahas bagaimana kalau kedua kebijakan ini berjalan bersama, tapi itu nanti, ya. Kan nggak mungkin satu-satu, biasanya kan kadang-kadang bisa dua-duanya bergerak sama. Ya. Artinya gini, Anda harus bisa mengidentifikasi kalau kebijakan fiskal yang dibuat itu kira-kira pengaruhnya kemana, gitu loh, ya. Itu yang ingin kita bahas di sini. Kalau kebijakan moneter itu pengaruhnya kemana sih? Gitu. Itu yang
Jadi kalau kita paham ini, maka kita nanti bisa menentukan kalau pemerintah mempengaruhi membuat kebijakan pajak misalnya, itu nanti pengaruhnya kemana sih? Pengaruhnya ke pasar barang atau ke pasar uang? Gitu. Ya, oke. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Ada di room chat Pak, satu lagi. Ada di room chat. Oke. Ketika pemerintah mengambil kebijakan menurunkan pajak, maka konsumsi dapat naik dan output yang dihasilkan akan lebih besar. Namun, di lain sisi, penerimaan pemerintah akan berkurang sebab pajak merupakan pendapatan utama. Bagaimana penjelasan terkait dengan paradoks ini? Oke, ya. Tidak masalah dengan tadi ketika ketika pajaknya turun terkait dengan penerimaan, ya. Nah, sekarang bagaimana perilaku pemerintah? Kalau penerimaannya turun misalnya, apakah dia mendorong belanja atau tidak? Ya kan gitu. Ya kan? Kalau pemerintah meningkatkan belanja, ya, berarti nanti berpengaruh kepada pasar barang, gitu ya. Tapi kalau pemerintah nanti akibat turunnya pajak itu mengakibatkan turunnya pendapatan, gitu ya. Terus kemudian pemerintah meningkatkan belanja, maka ini akan mengambil dari mana? Ambil dari tabungan kan? Ambil dari tabungan. Maka nanti tabungan yang akan berpengaruh di situ, gitu ya. Oke, nanti akan kita bahas lagi itu. Kalau ada beberapa kebijakan yang berjalan bersamaan, gitu ya. Jadi di dalam materi sekarang kita akan fokus mengetahui dari penyebab ini, kebijakan ini berpengaruh terhadap posisi yang mana, terhadap model mana, gitu ya. Jadi kalau pertanyaan tadi, bagaimana dengan penerimaan? Ya nggak masalah kalau penerimaan yang berkurang, kan sekarang tergantung pemerintahnya belanja apa tidak. Ya. Kalau pemerintahnya meningkatkan belanja berarti ada perubahannya. Tapi kalau peningkatan belanja berarti kan berpengaruh juga nanti terhadap tingkat tabungan misalnya gitu. Nanti akan kita lihat lagi bagaimana kalau ada kebijakan moneter yang lain gitu kan. Nah, itu nanti akan kita bahas lagi di pertemuan berikutnya. Ya. Oke. Kemudian siapa nih, David ya. Apabila ISLM ini diterapkan pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang, ketika tingkat harga fleksibel, jadi gini, ISLM ini masih akan membentuk kurva agregat demand, ya. Jadi tidak bisa langsung ISLM itu kita gunakan untuk ini. ISLM itu faktor pembentuk agregat demand-nya. Nanti untuk menganalisisnya agregat demand-nya yang kita pakai, ya. Tapi ISLM itu dirunut dari awal, dari misalnya kebijakan fiskal moneter, kemudian ISLM, kemudian agregat demand nanti berinteraksi dengan agregat supply, barulah kemudian kita analisis. Itu ya. Jadi apabila ISLM diterapkan pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena apa yang menjadi kekurangan atau ketidaksesuaiannya. Lalu seberapa efektif ISLM gitu ya. Jadi kalau tadi Anda lihat di bagannya tadi ya, ISLM itu adalah hanya menjelaskan
sebagian dari keseimbangan di agregat demand. Nanti masalah pengaruhnya nanti agregat demand harus ketemu lagi dengan agregat supply, baru bisa digunakan untuk analisis. Itu ya, Mas David ya. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, coba ini ya. Ada satu contoh soal, coba Anda perhatikan. Nah, misalnya ya. Nah, coba, ini ada 3 pertanyaan di sini ya. Gunakan Keynesian cross untuk memperkirakan ya, dampak terhadap keseimbangan pendapatan ya berdasarkan A gitu ya, kenaikan belanja pemerintah. Anggaplah misalnya sebesar 1 triliun misalnya. B misalnya kenaikan pajak ya, sama misalnya 1 triliun juga ya. Kemudian C, kalau pajak dan belanja pemerintah naik sama ya, belanja pemerintah naik 1 miliar, 1 triliun misalnya, pajak naik 1 triliun misalnya rupiah. Nah, kira-kira bagaimana? Kabel data. Iya, kabel data yang kemarin kan gitu. Jadi kabel data mana masuk kabel data Bapak? Gak ada ya kayaknya kabel kabel data, gak ada kabel data kayaknya semalam. Ada kata itu apa kita ambil coba masuk kabel data
kasih.